Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem gagasan yang menjadi landasan dan pedoman tingkah laku bagi bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila menjadi ideologi? Ada beberapa alasan mengapa Pancasila menjadi ideologi. Pertama, Pancasila telah memenuhi tolak ukur ideologi, yakni dari aspek realitas, aspek idealisme, dan aspek fleksibilitas. Yang kedua, Pancasila memiliki sifat suatu ideologi, yakni sebagai pedoman memberi harapan dan memiliki tujuan. Yang ketiga, karena pemikiran yang terkandung dalam Pancasila menembus ruang dan waktu atau masih terus relevan dengan zaman. Fungsi dan tujuan Pancasila sebagai ideologi. Pertama, sebagai ideologi, Pancasila memberikan dorongan, harapan, dan tujuan yang jelas kepada bangsa Indonesia, sehingga penyelenggaraan negara selalu berdasar dan bertujuan pada Pancasila. Yang kedua, sebagai ideologi, Pancasila selalu dijadikan sebagai sumber rujukan, berpikir, dan berperilaku dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bertujuan supaya bangsa Indonesia menjalankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menurut amanah Pancasila. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, kebudayaan yang dilindungi oleh negara serta badan-badan yang lain. Sejarah liberalisme. Lahirnya paham liberalisme merupakan embrio dari perjuangan kaum liberal yang menantang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Paham liberal berawal dari peristiwa revolusi Prancis pada abad ke-18. Pada masa ini terjadinya protes terhadap kesenjangan di negara Prancis. Ideologi kapitalisme secara umum adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonominya, seperti produksi, menjual, menyalurkan, atau distribusi, yang digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dalam politik, di mana kegiatan industri suatu negara dikendalikan oleh pemilik swasta demi keuntungan, jadi bukan oleh pemerintah. Kapitalisme menurut para ahli. Adam Smith adalah orang yang memperkenalkan konsep kapitalisme dan memiliki buku yang berjudul The Wealth of Nations. Beberapa negara yang mengandung ideologi kapitalisme. Ideologi sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Sosialisme adalah paham yang menghendaki segala sesuatu harus diatur dan bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Dengan kata lain, sosialisme adalah paham yang menghendaki kemakmuran bersama menurut W. Surya Indra Winarto 2012-22. Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan atau pandangan hidup tentang yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Tokoh-tokoh ideologi sosialisme. Karl Marx, Friedrich Engels, C.H. Saint-Simon, F.M. Charles Fourier. Negara yang menganut ideologi sosialisme. Ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang punya tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Negara-negara yang menganut pan-nasionalisme yaitu ada Indonesia, Italia, Amerika, Jerman, dan Afrika. Demokrasi. Ideologi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun negara yang menganut ideologi demokrasi yaitu
ada Australia, Swiss, Kanada, dan Islandia. Ideologi komunisme. Komunisme dalam bahasa Latin yaitu adalah komunis. Adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, ekonomi, yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Sejarah ideologi komunisme. Karl Marx merupakan sosiolog, pakar ekonomi, dan filsuf yang dijuluki sebagai Bapak Komunisme. Di era Marxis memperoleh banyak pengikut. Partai-partai komunis yang menolak revolusi senjata ikut memeluk cita-cita Marxis mengenai kepemilikan kolektif dan masyarakat tanpa kelas. Paham komunisme berhasil di negara terbelakang dengan kemiskinan endemik seperti pada Kekaisaran Rusia dan Republik Cina. Negara penganut ideologi komunisme. Ideologi komunisme diterapkan di beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, Laos. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya? Pancasila sebagai ideologi memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya, yaitu menjunjung tinggi kehidupan beragama, hak asasi manusia, keberagaman, dan demokrasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.